Terombang-ambing tanpa arah di lautan, seorang wanita bernama Mia harus berjuang melawan takdir. Di tengah kesendirian dan kesunyian, naluri seorang ibu yang harus melahirkan seorang putri dalam kondisi yang genting. Alam yang tidak bersahabat, ancaman kelaparan yang menghantui, serta harapan yang selalu datang menghampiri nurani. Dan apa yang selanjutnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa dengan saya Adi Putra. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film berjudul Nowhere, sebuah film yang rilis pada tahun 2023 yang disutradarai oleh Albert Pinto dan dibintangi oleh aktor yang pastinya saya belum berkenalan. Ya, daripada berlama-lama, siapkan kopinya dan cerita kita lanjutkan. Film dibuka dengan adegan pasangan suami istri yang mencoba kabur dari suatu rezim otoriter, sebuah rezim yang mengatur kelahiran demi alasan keterbatasan sumber daya. Perempuan hamil dianggap sebuah pelanggaran. Di tengah ketakutan itu, Mia yang tengah mengandung dan suaminya Nico memilih melawan takdir dengan melarikan diri dari Spanyol menuju Irlandia. Bersembunyi di sebuah kontainer yang gelap yang menjadi satu-satunya harapan. Keesokan harinya, sesaat sebelum keberangkatan, sekelompok pengungsi lain memaksa masuk ke dalam kontainer. Kepanikan menyebabkan Mia dan Nico terpisah dan berada pada kontainer yang berbeda. Saat di jalan menuju pelabuhan, truk kontainer di-stop dan dilakukan pengecekan oleh tentara rezim. Naasnya, penyeludupan itu ketahuan, dan ya, semua orang yang ada di dalam kontainer didor oleh tentara rezim. Beruntungnya, Mia berhasil selamat dengan bersembunyi di atas sebuah box. Mia begitu khawatir hal serupa juga terjadi pada Nico. Mia mencoba menelpon, tapi Nico tidak merespon. Malam berikutnya, kapal diguncang oleh badai yang dahsyat. Semua orang yang berada di dalam kontainer berteriak meminta tolong untuk membuka pintu agar bisa menyelamatkan diri. Pada saat yang genting, seseorang mencoba membantu Mia untuk membuka pintu kontainer, tetapi semua sudah terlambat. Kontainer tempat Mia berada terlepas jatuh ke lautan. Mia terbangun setelah beberapa saat tidak sadarkan diri. Air perlahan mulai masuk ke dalam kontainer. Dunia kini menyempit hanya selebar dinding kontainer dan seluas ketakutannya sendiri. Kini Mia harus berjuang sendiri terombang-ambing di lautan. Dia perlahan mencoba mengumpulkan barang-barang yang mungkin masih bisa berguna. Sesaat kemudian, Mia menerima telepon dari Nico, dan ternyata Nico tertinggal di pelabuhan. Nico berjanji akan mencoba menyelamatkan Mia. Di malam hari yang diiringi badai dahsyat, Mia tak kuasa menahan sakit perutnya. Inilah saat-saat di mana ia akan melahirkan anaknya. Di saat-saat mencekam, Mia berhasil melahirkan dan anaknya pun selamat. Anaknya diberi nama Noah. Kini Mia mencoba berbagai cara untuk bisa keluar dari kontainer. Dia melubangi atap kontainer satu persatu, berharap bisa keluar dari kontainer itu. Kelaparan menjadi ancaman berikutnya. Dalam salah satu adegan, paling brutal dan simbolis, Mia terpaksa memakan ari-arinya sendiri demi bertahan dan agar tetap bisa menyusui Noah. Ini bukan sekadar shock value, ini adalah metafora tentang naluri ibu yang melampaui batas moral dan rasa jijik. Cinta menjadi lebih kuat daripada kemanusiaan yang rapuh. Saat Mia hampir putus asa, pertolongan Tuhan tiba-tiba datang dengan menurunkan hujan. Mia segera mengumpulkan air dan barang-barang yang ada. Mia pun akhirnya berhasil membuka atap kontainer. Akhirnya, Mia bisa merasakan cahaya matahari dan udara segar secara langsung. Saat Mia melemparkan popok bayinya, tanpa disadari itu memancing ikan-ikan untuk berkumpul. Ia segera mencoba membuat alat-alat seadanya untuk menangkap ikan, akan tetapi belum berhasil. Kali ini ia mencoba membuat perangkap dengan jaring dan berhasil untuk menangkap ikan. Mia pun segera memakannya dengan lahap. Memasuki hari ke-12, Mia terus berjuang untuk bertahan. Dia terus menguras air yang perlahan masuk ke dalam kontainer dan membuat pesan SOS yang dimasukkan ke dalam toples, berharap akan ada yang menemukan dirinya. Suatu malam, Mia mendapat telepon dari Nico. Nico mengatakan bahwa ia telah tertangkap oleh rezim dan berada pada posisi genting.
Nico juga berkata dia tidak akan bertahan. Nico meminta Mia berjanji akan terus berjuang. Mia sangat terpukul akan kehilangan Nico. Hari demi hari pun berlalu. Kini kontainer sudah hampir dipenuhi air. Mia sadar tidak akan bisa bertahan di dalam kontainer lagi. Ia mencoba membuat rakit kecil untuk berlayar. Saat Mia membuat rakit, seekor burung camar menghampiri kontainer. Ini merupakan pertanda bahwa daratan sudah dekat. Dan tibalah di saat-saat mencekam. Kontainer sudah terpenuhi oleh air dan akan segera tenggelam. Saat Mia melihat ke dalam kontainer untuk terakhir kalinya, ia melihat foto keluarganya masih tertinggal di dalam kontainer. Mia mencoba masuk ke dalam dan mengambilnya. Pada saat yang genting itu, kaki Mia terlilit oleh tali yang menjebak dirinya. Pada saat menegangkan ini, Mia dengan sekuat tenaga mencoba memotong tali itu, dan akhirnya Mia berhasil keluar. Saat Mia berhasil keluar, Noah anak Mia sudah tidak bersamanya. Ia mencoba mencari di sekitar, tapi Noah tidak terlihat. Tanpa disadari, seekor paus besar sedang mengitari Noah. Mia mencoba menyelamatkan Noah, dan lagi-lagi keberuntungan masih berada pada pihak mereka. Noah pun berhasil selamat. Kini, Mia dan Noah terombang-ambing tanpa arah di lautan. Kali ini, Mia sudah pasrah dengan keadaan. Ia berkata kepada Noah, "Bertahanlah sedikit lagi." Ia tetap kuat dan percaya akan selamat. Setelah sekian lama terombang-ambing, sekelompok nelayan yang sedang mencari ikan melihat rakit Mia dari kejauhan. Dengan segera, nelayan itu mendekati rakit Mia. Betapa terkejutnya mereka melihat seorang bayi berada di atas rakit itu. Mereka pun bergegas membawa Noah dan Mia ke atas kapal. Dan ya, akhirnya Mia dan Noah diselamatkan. Dari film ini kita belajar tidak akan ada perjuangan yang sia-sia. Semua perjuangan Mia selama ini berbuah keberhasilan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest film apa yang cocok untuk dibahas selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Adi Putra, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. See you!